Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salin salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi rogoibu wa husnul khatimi wa yustasqal gomamu biwajhil karim wa ala alihi wa sobihi bi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli maklum milak. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat YouTube dimanapun Anda berada di seluruh penjuru pelosok dunia, semoga Anda dalam kondisi sehat semua. Di sini saya, Edi Jaya, akan menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Imran bin Husain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu hari aku diperlihatkan neraka, pemandangan yang tidak biasa aku lihat sebelumnya. Ternyata di neraka itu penghuninya paling banyak adalah kaum wanita. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah bisa demikian? Penyebabnya karena adalah para istri-istri itu tidak pernah bersyukur atau mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh suaminya, atas pemberian suaminya, penghasilan suaminya. Itu yang pertama. Jadi dia kufur terhadap suaminya. Yang kedua, kata Rasulullah, para wanita itu kebanyakan ghibah, menggunjing ke sana kemari, membicarakan orang atau tetangganya. Ya, si Ano barusan habis beli kulkas baru, padahal sih dia duitnya dapat pinjem tuh barusan sama rentenir. Itu contoh ya, salah satu contoh hibahnya. Si Ano sebelah gua habis beli motor baru, beli juga kredit, bisanya kredit yang bunyinya dit. Nah itu contoh pekerjaan hibah ya, yang dilakukan oleh kaum wanita. Lantas ini yang lelaki, bapak-bapak jangan GR dulu. Ntar GR dulu, wah gua masuk surga dah. Agak masuk neraka dah. Yang masuk neraka bini gua gitu kan, para wanita gitu kan. Tapi kalau gua mau kagak bakal dah, lelaki pasti surga, jangan GR dulu ya. Banyak juga lelaki masuk surga itu ya, banyak emang iya. Tapi masuk neraka juga banyak juga. Tapi lebih banyak wanitanya gitu kan. Jadi kebalikannya, mungkin kalau suami yang malas bekerja ya, hanya nongkrong di rumah ya, hanya berpangku tangan,
Malah istri yang banting tulang nih kebalikannya. Dia juga yang malah yang dijebloskan ke neraka. Jadi jangan GR dulu, jangan enak-enakan, atau dia lelaki yang ngelupas tanggung jawab. Ya. Itu dia makanan neraka juga, gitu ya. Jadi dia jangan dianggapnya ya lelaki kan banyak kan surga gitu, pasti gua masuk ke surga ada, belum tentu ya sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana wanita ini untuk terhindar dari siksa api neraka ini? Yaitu tadi harus menghindari yang telah saya bicarakan tadi ya. Jangan ya gimana nggak masuk neraka ya. Suami hari ini dapat duit cuma 40.000, dikasih sama istri, ya uang 40.000 cukup apa ini ya. Sedangkan sekarang belanjaan mahal-mahal, anak sekolah belum bayaran, token listrik udah bunyi tit 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 tit, air belum bayar, ngasih 50.000 nggak kemana-mana, cukup apa uang segini pak. Astagfirullahaladzim ya. Tidak tahu susahnya nyari duit di luar sana, di lapangan ya. Taunya hanya mengumpat para istri itu ya. Ya suami cuman hanya bisa menggerutu. Ya gimana bu, kondisi keadaan lagi sepi ya, cari uang lagi susah gitu. Ya cuman hanya dapat segitu uangnya ya. Hari ini pendapatannya cuma segitu-gitunya. Jadi kita sebagai suami istri harus saling menyadari ya. Kita lihat kalau sebagai istri, suami kita kemampuan penghasilannya berapa. Kita harus bisa melihat sebagai seorang istri, harus bisa mengukur. Jadi perempuan itu atau istri itu jangan terhanyut dalam kemewahan dunia. Jangan ya. Itu karena akan mendorong kepada azab neraka ya. Akan menjebloskan kalian ke neraka karena itu adalah suatu tipu daya setan. Itu tadi yang pertama. Kemudian hadis ini masih juga ya meriwayatkan, hadis dari Bukhari Muslim ini ya, yang diriwayatkan tadi ya. Jadi diriwayatkan oleh Imran bin Husain tadi ya. Jadi masih diperlihatkan juga yaitu surga. Tadi kan neraka, Rasulullah diperlihatkan neraka. Sekarang diperlihatkan surga. Jadi Rasulullah bersabda, suatu hari aku diperlihatkan surga. Ternyata aku lihat di surga itu kebanyakan kaum fakir miskin. Apakah orang kaya tidak masuk surga? Tidak ada di surga? Ada. Ada juga orang kaya yang masuk surga. Ada, tapi lebih banyak orang miskinnya. Kenapa ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Orang miskin itu kebanyakan tinggal di surga, sedangkan orang kaya di neraka. Kan dia banyak harta orang kaya. Ya betul. Rasulullah menjawab, karena harta yang didapatkan oleh orang kaya itu harta yang tidak halal, harta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta itulah yang mendorong mereka ke neraka. Sedangkan orang miskin tidak punya harta dan hartanya tidak memiliki di dunia, apalagi untuk di akhirat ya. Dia cuman hanya pas untuk makan saja di dunia. Dan dia juga orang miskin ini jadi tidak punya beban masalah harta. Jadi jangan dikira ya
harta kita banyak di dunia itu dimanfaatkan untuk apa ya? Apakah untuk kebaikan ya ataukah untuk ya mudarat? Jadi tidak sembarangan memiliki harta juga. Jadi kita jelas ya, sudah jelas tadi kita setelah menyimak dari hadis tadi bahwasanya sebagai seorang istri pandai-pandailah bersyukur ya kepada suaminya, itu intinya ya. Harus berbaiklah kepada suaminya. Ya, suami pulang kerja sambut dengan senyuman ya. Walaupun itu nggak tahu uangnya dapat berapa gitu ya. Jangan suami pulang kerja cemberut gitu ya. Waduh, udah asem mukanya, cembetut aja. Suami empet banget tuh liatnya. Iya, kenapa istri ya? Sedangkan suami buka pintu, assalamualaikum, tidak dijawab juga. Bingung nih suami, kenapa? Pasti ada yang kurang. Iya, kekurangan uang. Jadi walaupun sedikit penghasilan suami, pandai-pandailah bersyukur ya. Jadi seorang istri, biar kalian masuk surga ya, bersama suami, anak, dan istri sekeluarga semua. Pandai mensyukuri nikmat dari Allah ya, yang diberikan melalui tangan suami. Itu semua ya rezeki, nikmat dari Allah ya, melalui pekerjaan suami. Jadi istri harus bisa ya menilai, menimbang ya, mengatur keadaan keuangan ekonomi. Jangan hanya cuma ngejeplak saja ya sama suami. Cuma dapat segini uang harian mana cukup ya. Gimana? Rezeki mau bertambah, yang ada tambah seret. Yang baik itu jadi istri ya berdoa, ya mendoakan suaminya, usaha suaminya agar lancar, banyak rezekinya, selamat dunia akhirat gitu ya. Sehat badannya, sholat terus, sholat, berzikir untuk mendoakan suami, puasa sunnah bila perlu ya, itu membaca Al-Quran, bersolawat, baca solawat yang banyak, zikir yang banyak, lalu doakan suami supaya usahanya lancar, berkah hasilnya. Itu istri soleha, calon-calon surga ya. Amin ya robbal alamin. Ya, sekian dulu dari saya Edi Jaya. Ya, semoga Anda tidak lupa juga untuk subscribe ya di channel saya ini, dan like, share, and comment. Tidak apa-apa, komen saja ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.